Haleluya. Hari ini saya akan berbicara melanjutkan saudara apa yang sudah kita mau persiapkan diri kita masing-masing sejak awal tahun. Kita berbicara tentang tema kita tahun ini yaitu Passionate Pursuit of Purpose. Kita mau kembali kepada visi mula-mula Allah yang diberikan buat gereja kita di ICCC. Kita belajar apa itu namanya original vision. Kita belajar apa itu worship. Kita melihat bagaimana untuk menjadi strong, menjadi courage di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari sebagai orang-orang Kristen. Kita belajar bagaimana Tuhan memberikan kemenangan buat kita selama bulan-bulan kemarin. Dan khususnya bulan ini kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya iblis bekerja. Sebenarnya bagaimana iblis bisa memberikan satu pengaruh yang buruk dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu setiap minggu kita diberikan investasi firman Allah supaya kita siap untuk menghadapi kehidupan ini. Setiap minggu kita diberikan makanan rohani supaya kita tahu secara lengkap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dunia ini menjelang akhir zaman, dan apa yang setan sedang lakukan untuk menghancurkan gereja Tuhan di akhir zaman. Dan kita tahu saudara bahwa kemenangan sudah di tangan kita. Amin. Minggu lalu kita berbicara it is apa? Finish. Sudah selesai. Iblis sudah remukkan kepalanya. Iblis tidak punya kuasa lagi atas manusia, mereka yang percaya kepada Tuhan. Tetapi jangan dikira saudara, iblis sudah kalah. Dia tidak mencoba terus menerus untuk menghantam kehidupan saudara. Jangan anggap enteng iblis. Jangan anggap enteng kuasa kegelapan dan tipuannya. Kalau Adam dan Hawa waktu diciptakan, dia dekat dengan Tuhan. Dia berfellowship hari-hari dengan Tuhan. Dia bisa merasakan Tuhan. Dia tinggal di Taman Eden. Tapi begitu iblis menipu, Hawa tertipu. Padahal waktu itu manusia belum mengenal dosa. Jangan anggap enteng tipu muslihat iblis. Kita diberitakan dalam Alkitab, coba kita sama-sama. Tema khotbah hari ini adalah senjata rohani. Kita mau lihat, iblis sudah kalah, lalu apa yang Allah berikan buat kita untuk bisa bertahan dalam kehidupan ini untuk menang setiap hari. Coba kita buka dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai 13. Dia bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata tipu muslihat masih ada saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu jangan pernah anggap remeh tipu muslihat iblis. Bahkan Paulus pun memperingati orang Efesus, be careful, stand firm, watch. Karena sangat berbahaya saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, dia bilang, supaya saudara dan saya dapat mengadakan apa? Perlawanan. Nggak menengahi, orang Jawa bilang kan. Tapi mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Itu yang diinginkan Allah. Kita tetap berdiri, kita nggak loyo, kita nggak jatuh. Karena kita memegang perlengkapan senjata Allah sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini yang Allah bilang. Padahal kalau kita dengar firman Allah kan dalam Kolose 6 ayat Kolose 6 10 13 bilang begini. Kolose 1 ayat 13 dan 14 mestinya itu. Bilang begini, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita nggak ada lagi dalam kuasa kegelapan. Kita nggak ada lagi di dalam kuasa iblis. 2 Korintus 5:17 bilang begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, maksudnya yang percaya Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya kehidupan lama kita sudah kita buang, kita tanggalkan. Kita punya kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 3 bilang begini juga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini dan saudara dengarkan khotbah-khotbah dalam bulan ini, bahkan dari awal tahun kemarin, seolah-olah kita free, right? Kita free, we finish, sudah selesai. By the grace of God, gak ada lagi kuasa dosa. Benar saudara. Tapi pertanyaannya begini, jika semua ayat ini benar, kalau semua tadi yang kita baca ini benar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita harus masih struggle, bergumul dalam kehidupan kita? Kenapa kita masih bisa merasakan sakit? Kenapa kita masih bisa merasakan susah? Katanya Yesus sudah menang. Katanya Yesus sudah disalib buat saya. Katanya the truth set you free. Katanya kehidupan kita sudah tidak ada lagi kuasa-kuasa dosa. Tapi kenapa saya masih bergumul? Kenapa saya masih struggle? Dengar baik ini. Pada saat sudah ada dalam dunia ini, kehidupan tanpa Allah sebelum sudah kenal Kristus adalah kehidupan yang begini saudara. Kehidupan yang tidak bergantung kepada Allah. Kehidupan yang bilang begini, I can do everything with my strength. Saya bisa lakukan segala perkara dengan kekuatan saya sendiri. Enggak ada yang bisa tempat saya bergantung. Jadi semua usaha melalui saya, berdasarkan saya, hikmat saya, kekuatan saya akan lakukan itu. Waktu belum kenal Tuhan, terbiasa setiap hari bekerja berdasarkan hikmat saya. Enggak perlu Tuhan. I can do all things with my strength. Lalu setelah terima Kristus, kebiasaan itu nggak ada yang pencet tombol delete. Setelah terima Kristus, kebiasaan itu nggak ada yang pencet delete, put, hilang. Nggak ada. Dan Tuhan nggak bikin begitu saudara. Maka itu jangan heran kalau dulunya masih suka bohong, setelah terima Kristus masih sedikit-sedikit suka bohong. Ya kan? Suami sama istri, kok pada nyengir? Jangan senggol-senggolan, suami istri dari atas kelihatan. Ya kan? Pacaran. Yang dari mana yang dari tadi? Masih suka bohong. Kalau dulu suka ngomel, setelah terima Kristus masih suka ngomel, itu biasa. Kenapa? Karena saudara begitu terima Kristus, bukan berarti Tuhan pencet tombol delete, kehidupanmu yang lama, kebiasaan lama langsung hilang. Lalu dunia ini jadi indah luar biasa. Begitu saudara berjalan depan gereja, tumbuh pohon. Enggak kawan. Coba saudara berjalan depan gereja, ada tumbuh pohon? Enggak ada. Tumbuh rumput liar iya. Enggak ada saudara. Semua berjalan seperti biasa. Karena itu struggle masih ada dalam hidup kita. Walaupun it is finished. Karena yang Tuhan lakukan adalah bukan yang daging. Yang Tuhan lakukan, Dia melahirkan saudara dalam roh saudara menjadi manusia yang baru. Karena itu struggle masih ada saudara. Struggle masih kelihatan. Oleh sebab struggle masih ada, kebiasaan lama kita masih nempel dalam tubuh kita walaupun terima Kristus. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain begini, kalau orang lain masih bikin-bikin salah, cincai dah. Karena memang proses. Orang Hokkien bilang, papa saya bilang, boyaukin. Siapa orang Hokkien di sini? Ngerti kan? Ya, boyaukin ya.
Apa sih artinya tuh? Bo atau apa? Enggak, yakin apa-apa kan begitu ya? Enggak apa-apa, bo yakin lah. Bo yakin lah. Woman pucut tau, niman pucut tau. Wo nini. Bo yakin lah, hanya. Enggak apa-apa saudara. Karena orang lain itu masih dalam proses transformasi. Kadang kalau kita lihat orang bikin salah, aduh gregetannya minta ampun kan? Udah jadi orang Kristen 30 tahun. Masih suka nganyisir bangun pagi. Marah kita. Ngelihat orang gak bener dikit, marahin. Kamu gimana sih? Kamu siapa? Udah berapa lama jadi orang Kristen? 60 tahun Pak. Umur berapa bertobat? 60 tahun Pak. Sekarang umur berapa? 60 tahun Pak. Dimarahin. Padahal hidup ini transformasi saudara. Jadi harus dimaklumi orang yang bikin apa? Salah. Orang yang suka kadang-kadang bikin sesuatu perbuatan yang tidak benar, kita tahu dia dalam masa transformasi, tapi harus bertumbuh. Bukan di situ terus, benar? Makanya Alkitab bilang dalam kitab Ibrani 10:25 dia bilang begini, marilah jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi marilah kita semakin giat melakukannya, mendorong, menasehati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Supaya apa? Saudara dan saya saling menasehati. Ini salah, perbaiki. Tapi bukan salah langsung diomeli. Karena itu orang kita masih struggle saudara. Saya struggle-nya beda sama Cimarta, right? Struggle saya adalah menghindari makan babi. Kalau pergi ke restoran, aduh rasanya ngelihat babi kecap, babi kuning, babi panggang, segala babi. Karena keluarga saya memang masak babi. Nggak sehat, saya tahu. Nah sekarang saya mencoba untuk nggak makan babi. Makannya cunyuk. Oh salah ya, sama aja itu mah. Makan babi apa cunyuk. Kadang-kadang ada transformasi, perlu waktu, perlu ada struggle saudara. Perlu ada struggle. Karena itu saudara, kadang-kadang iblis tahu itu. Iblis tahu, sehingga dia mencoba menahan kita. Supaya apa? Supaya enggak semakin seperti Kristus. Karena dia tahu tombolnya enggak dipencet sama Tuhan, enggak delete. Dia cobai kita dalam hal itu. Dia bisikin kita untuk lakukan hal yang sama, yang berdosa, terus menerus setiap hari. Dia pengaruhi kita supaya kita enggak berubah sesuai kehendak Tuhan. Itu yang iblis sedang lakukan hari ini kepada saudara dan kepada saya, tidak terkecuali. Kita ada dalam lingkungan quote in quote kuasa-kuasa yang mencoba mempengaruhi orang-orang percaya dalam dunia ini. Saudara, saya ilustrasikan begini. Saudara tahu germ, kuman? Kuman ada di mana-mana betul? Di udara ada, ya kan? Di baju kita ada kuman. Di mana lagi? Di mana Cijun? Di gigi kita ada kuman. Tubuh kita ada kuman, betul Cijun? Ada kuman. Di meja ada kuman, di mobil ada kuman. Di semua tempat ada kuman. Artinya kita dikelilingi oleh germ, betul nggak? Tapi apa kita takut oleh germ? No. Bagaimana caranya ngadepin germ? Kita mesti bersih kan? Mandi tiap hari, 2 kali sehari, gosok setiap tempat supaya nggak ada jam. Gosok gigi. Saya ingat satu kali saya pergi ke Bali saudara. Di Bali, di Bali pegunungan namanya Bedugul. Nah satu kali kan mesti mandi ya kan. Satu kali mesti mandi, lalu saya pergi ke tempat sama teman. Oke lah kita mandi. Nggak ada kamar mandi. Adanya cuman tembok dibagi 2, laki-laki di sana, perempuan di sini. Cuma segini temboknya. Tapi saya nggak mau cerita itu. Loh kok ketawa? Lalu saya mandi toh. Lalu tiba-tiba datang laki-laki tua, saudara. Laki-laki tua dia datang sampai pakai tongkat. Kalau kita kebetulan saya mandinya sama dokter. Dokter. Lalu dia bawa macam-macam kalau dokter kan, ya kan? Sabunnya pun mesti hygiene.
sikat giginya hygiene, semuanya di kantong plastik ditaruh, airnya pancuran. Ya kan? Kita mandi, wah kita pakai sabun, gosok, pakai pancur, enak juga sih, dingin-dingin enggak gitu. Terus gosok semua. Tiba-tiba laki-laki ini datang, nggak bawa apa-apa. Yang dia bawa cuma anduk. Saya bilang, wah dia punya lemari di mana dalam hutan begini mau mandi. Lalu tiba-tiba ketika dia mandi, dia jongkok, di bawah itu saudara dikasih yang namanya bata merah dan pasir. Jadi dia jongkok, dia basahin diri, dia ambil pasir dan bata merah, keramas saudara pakai pasir dan bata merah. Saya berdua, nggak rontok ya rambut ya. Saya nggak dikeramas begitu aja rontok saudara. Keramas. Wah, lalu kemudian apa saudara? Dia pergi ke balik tembok itu, dia ambil batang bambu. Dan apa yang dilakukan? Dia ambil, dia kasih ke belakang, dia gosok dengan bambu. Superman manusia ini. Punya ilmu kungfu dia. Digosok pakai bambu saudara. Sampai teman saya dokter nggak tega. Dia kasih sabunnya. Beli kan beli kalau saya panggilnya beli. Ini pakai ini sabun. Pakai sabunnya. Wah enakan ini. Kita selalu menjaga kebersihan kan? Karena germ ada sekitar kita. Kita nggak takut dengan germ. Tapi kita makan yang baik. Kita rest yang baik. Ya kan? Kita pakai baju yang bersih. Kita mandi. Kita mencoba menjaga diri kita. And be ready. Supaya imun sistem kita kuat. Supaya waktu germ itu masuk dalam tubuh kita. Dia dikalahkan dengan imun sistem kita. Amin. Sama dengan iblis. Iblis ada di sini saudara. Iblis ada di rumah saudara. Iblis ada di sekolah. Iblis ada dalam udara ini. Karena itu Tuhan bilang kita melawannya penguasa-penguasa udara. Dia ada di mana-mana. Tapi apa kita perlu takut? No, karena kita sudah menang. It is finished. Dia tidak punya kuasa lagi. But we need to be ready. Kalau dia menyerang saudara, kalau dia mencoba menipu saudara, we need to strengthen our immune system dalam kerohanian kita. Kita perlu memperkuat imunisasi kita dalam tubuh ini. Supaya pada saat iblis menipu, kita nggak tertipu. Dan kita nggak terpengaruh. Karena itu kesiapan kita dengan senjata rohani, itu penting buat saudara dan saya. Ini bukan masalah sepele saudara. Peperangan rohani itu real. The battle is real. Karena itu tahun ini, gereja kita punya 3 topik utama. The battle, the revival, and the teaching. Dalam tahun ini gereja kita akan mengalami battle. Kita akan mengalami revival. Dan kita akan mengalami teaching. Supaya kita dipersiapkan pada hari yang jahat itu. Saya akan tunjukkan saudara satu film. The Dalapromhu market has been here for years. Then one day, the train decided to come to town, and no one wanted to move. 10 baht, 10 baht, take it home, it's green, it's green. 10 baht, take it home. 10 baht, 10 baht, take it home, it's green, it's fresh. 5 for her, 25 for you. Oh, fabulous. 10. Whoa, 100 baht. You want everything? Okay. Okay, kapung kap. Step right up here. Oh, it's time for the train? Whoa, hello. You're not going to believe this. Watch. Seven days a week, 8 times a day. And just as if nothing has happened, the market goes back to its normal busy pace. Saya waktu dikasih tahu sama Eric Lisa, lalu nonton video ini, saya sampai bengong saudara. Tutut.
kereta lewat. Saya pikir berarti mereka sudah siap, saudara, betul? Dia tahu jam berapa kereta itu lewat. Dia tahu seberapa panjang kereta itu lebarnya. Dia siapkan seberapa tinggi makanan yang harus ada di bawah rel. Dia siapkan semuanya. Begitu tutut, persis. Makanannya persis. Panjang tongkatnya persis. Tendanya persis. Begitu lewat, mereka ready waktu kereta akan lewat, saudara. Yang menjadi pertanyaan begini, are we ready kalau setan tipu saudara dan saya? Are we ready dengan senjata dalam kehidupan kita pada saat setan itu menipu, iblis menipu? Kita tahu jawabannya, seperti Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Pada saat dia dicobai, dipengaruhi, dia tahu apa yang harus dia jawab karena dia punya senjata, the word of God. Pertanyaannya, apakah kita punya? Ada dua hal, saudara, untuk kita bisa siap memakai senjata rohani kita. Nomor satu, tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bilang begini, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jangan berpikir bahwa iblis gak berminat lagi untuk memanipulasi pikiran kita. Jangan berpikir karena iblis sudah dikalahkan, dia gak punya keinginan untuk menipu kita. Salah besar, saudara. Justru dia kalah. Dan dia tahu kita masih punya tubuh daging. Dia berusaha untuk mempengaruhi kita. Dia sangat berminat untuk mempengaruhi pikiran saudara untuk keluar dari kemenangan Kristus. Tujuannya cuma satu, supaya apa yang dia pikirkan bisa masuk dalam pikiran saudara dan saya, dan saudara mulai melakukan kehendak iblis daripada kehendak Tuhan. Itu cuma yang dia mau. Dan itu yang dia lakukan kepada Hawa. Contohnya banyak dalam Alkitab, saudara. Saudara tahu David kan? Daud maksudnya. Kok semua nengok ke David? Daud maksudnya. Daud, Raja Daud. Waktu dia mau berperang, dia bikin sensus. Maksudnya baik. Dia tahu strategi. Tapi iblis menyuarakan sesuatu. Dia membunuh seseorang. Saudara tahu Ananias Safira? Dia maksudnya baik. Tapi akhirnya apa? Dia dengar suara iblis. Dia tidak memberikan persembahannya kepada Tuhan. Saudara tahu yang namanya Yudas? 12 murid Tuhan. 3,5 tahun berjalan sama-sama. Belajar firman Allah sama-sama. Melihat mujizat Yesus sama-sama. Menerima mengelola uang dalam pelayanan Yesus. Tapi begitu saatnya tiba, yang jahat itu tiba, dia mendengar suara iblis. Dia jual Yesus dengan pengkhianatan. Dan setelah itu dia nyesel. Dia dengar iblis lagi. Instead of bertobat, dia gantung diri. Iblis mencoba menghancurkan dan membunuh saudara dengan saya sampai titik darah penghabisan. Dan dia gak akan berhenti, saudara. Kita perlu takut? No. Yang penting kita perlu bersiap. Kita perlu ngeri? Enggak. Kita akan kalah? No, kita lebih dari pemenang. Tapi yang pasti kita harus bersiap menghadapi hari jahat yang itu. Senjata rohani perlu ada dalam tangan saudara. Senjata rohani perlu ada dalam kehidupan saudara. Karena itu saudara, jangan ikuti cara iblis berpikir. Jangan ikuti apa yang dia bisikin sama kita. Jangan, saudara. Dengar-dengaran selalu dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang buruk yang dibisikin, usir dalam nama Yesus, lawan iblis dan dia akan lari daripadamu. Karena dia memang mencobai tiap hari dalam kehidupan kita. Dalam daging ini, kita masih struggle, dia tahu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1 bilang begini, tetapi roh yang tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, dengar baik ini, ada orang yang akan apa? Murtad, lalu mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Timotius menulis surat ini setelah Yesus, bukan sebelum Yesus. Berarti setelah Yesus mati dan disalibkan. Artinya iblis
tetap bekerja untuk membinasakan dan membunuh saudara dan saya. Be ready. Ambil senjata Allah. Efesus 6 ayat 14 bilang begini. Yang kedua saudara, yang kedua. Yang pertama tadi, tundukkan pikiran saudara kepada pikiran Kristus. Yang kedua, berdirilah tegap karena kita memiliki perlindungan dari Allah. Efesus 6 ayat 14 bilang begini. Jadi berdirilah tegap. Waktu Yesus bilang berdirilah tegap, dia nggak bilang menengahi, enggak. Dia bilang perlawanan yang mesti kita lakukan kepada iblis bukan sesuatu yang pasif, bukan yang diem aja, tetapi yang aktif. Bilang sama tebelan sebelahnya, kamu harus aktif. Ojo menengahi. Yang sibuk cuma sebelah sini, yang sana di, yang di sana menengahi. Coba yang sebelah sana, bilang sama teman sebelahnya, kamu mesti aktif. Kamu juga. Karena perlawanan yang Tuhan mau kita lakukan itu bukan perlawanan yang pasif saudara. Yang gak lakukan apa-apa, diem aja, di-influence iblis. Kamu bohong ya, kamu bunuh ya. Enggak, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita aktif berperang melawan tipu muslihat iblis. Karena itu dalam kalimat selanjutnya, pertahanan aktif yang Tuhan mau, kalau sudah baca lanjutnya, dia bilang begini, hendaklah kamu kuat, nomor 1. Yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, bertahan melawan tipu muslihatnya. Ada keaktifan saudara, ada kegerakan dalam hidup kita untuk berkobar-kobar menuju kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Roma 13, 12, 14 bilang begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi dengar baik ini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu dengan memuaskan keinginannya. Perlengkapan senjata terang yaitu Kristus itu sendiri harus dikenakan dalam hidup kita. Fokus kepada Kristus. Pimpin hidupmu untuk melihat Kristus dan ikuti apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia lakukan, karena Dia menjadi teladan hidup saudara dan saya untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Pada saat kita mengenakan Kristus, kita nggak lagi mengikuti keinginan daging. Tapi pada saat kita melepaskan Kristus, kita pasti ikut keinginan daging. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada suam-suam kuku. Panas-panas, dingin-dingin. Kalau sudah lepas Kristus, saudara pasti ada dalam kuasa-kuasa yang mencoba mengaruhi saudara nggak punya kemampuan untuk melawan. Tapi pada saat sudah menerima Kristus, menangkap Kristus, mengenakan Kristus sebagai senjata saudara dan perlengkapan Allah, saudara bisa punya senjata untuk melawan tipu muslihat si iblis. Karena itu saudaraku yang kekasih, iblis nggak bisa jamah kita kalau dia tahu saudara mengenakan Kristus. Coba baca 1 Yohanes 5:18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kenakan senjata Allah. Karena pada hari yang jahat, saudara dan saya harus mampu melawannya. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib, pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia nggak cuma beri kita kemenangan tok, Dia beri kita senjata tok untuk dipegang. Enggak, Dia beri 2 hal. Yang pertama, Dia beri otoritas untuk memerintah. Nomor 1, Dia berikan otoritas. The next slide please. Dia berikan otoritas. Dia berikan otoritas yang artinya begini. Hak untuk memerintah, the right to rule. Dia berikan saudara otoritas, hak untuk memerintah. Siapa aja, termasuk iblis. Tapi dia nggak cuma beri otoritas. Yang kedua, dia beri kuasa juga. Artinya kemampuan untuk memerintah. Jadi dia beri 2 hal. Dia nggak cuma beri hak saudara memerintah, tapi nggak berikan ability. Dia memberikan dua-duanya. Dia memberikan saudara otoritas kepada si setan.
Dia memberikan kuasa untuk memerintah si iblis untuk pergi dari hidup saudara. Dan untuk melakukan itu, dia berikan saudara perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya sekarang saudara. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Apakah saudara sudah mengenakan senjata Allah? Pertanyaannya simple. Gak perlu kecewa bahwa saya masih struggle dalam hidup. Saya masih ada kekecewaan. Gak perlu satu menjadi rendah diri kalau saya masih belum bisa melakukan firman Allah. Itu progres, transformasi, perubahan semakin hari semakin seperti Kristus. Ada part yang kita lakukan dalam keselamatan. Kerjakan keselamatan kita. Yes, itu ada. Tapi pertanyaannya pada saat kita mulai transform hidup kita menjadi seperti Kristus, apakah kita membawa serta senjata Allah dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan pada pagi ini. Pada saat iblis di sekeliling kita mulai menginfluence hidup kita, mulai bohongi kita, mulai kasih tipuannya, apakah kita siap menjawab dengan apa yang Tuhan sudah beri? Dengan perisai iman, dengan baju jirah kebenaran, dengan ikat pinggang keadilan, dengan kasut kerelaan memberitakan Injil, dengan ketopong keselamatan, dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jawab dalam hati saudara pada pagi ini. Do you have them all? Apakah saudara punya itu semua? Karena waktu iblis menyerang saudara dengan tipuannya, dia gak punya kuasa lagi saudara. Dia cuma tipu. Pada saat dia tipu saudara, here, saya punya perisai, mematahkan panah api dari si jahat. Aku punya pedang roh, aku serang kau dengan firman Allah. Punyakah saudara hari ini? Minggu depan kita akan mengalami conference. Minggu depan kita akan belajar tentang the armor of devil oleh Pak Rubinadi. Kita akan belajar lebih detail lagi. Kemana iblis menyerang pada zaman ini? Tipuan apa yang dia pakai? Apa yang harus kita lakukan? Persenjataan yang mana yang harus kita gunakan? Supaya kita bisa bertahan, tetap berdiri pada hari yang jahat itu. Conference datang saudara. Karena tahun ini adalah tahun battle buat gereja kita. Kita harus melawan itu dengan aktif, bukan dengan pasif. Ajak teman-teman saudara datang ke conference. Dan saya melihat banyak keluarga sedang diserang di gereja ini. Sakit penyakit di mana-mana juga. Pada bulan Juli nanti kita mau lengkapi kita dengan pedang roh, firman Allah. Kita ada camp pria sejati dan wanita berkemenangan. Bukan berarti untuk suami istri. Kalau saudara sudah dewasa, ikut yang single-single. Untuk memperlengkapi diri saudara. Untuk menjadi pria-pria sejati. Untuk menjadi wanita-wanita yang berkemenangan. Yang gak cuma pasif, tapi aktif. Ajak teman saudara. Sama-sama kita berperang. Bersama-sama kita akan menang. Bersama-sama kita patahkan panah api dari si iblis. Amin saudara. Minggu depan ada conference. Jangan bikin janji. Datang ke tempat ini. Datang ke tempat ini dan persiapkan diri saudara mengambil senjata Allah. Mari kita berdoa. Haleluya. Pemain musik silakan maju ke depan.